Terima kasih Pak CEO atas kuis sains bayarnya malam hari ini. Setiap 2 kali Zoom ini saya perhatikan ada bagi-bagi rupiah nih. Selamat ya, yang pertama buat pemenang Pak Amir, Pak Dendi, Pak Antoni. Semoga berkah hadiahnya. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita ngobrol santai, ngobrol bareng orang dalam bersama Pak Adi Wijaya. Jadi seperti biasa ya, mau sampaikan melalui kolom komentar boleh, melalui open mic juga boleh. Jadi enaknya biar santai itu enaknya open mic kita. Jadi kita ini kan satu keluarga ya, satu keluarga besar SIP yang harmonis. Tentunya bagusnya kita harus bertatap muka ini. Kita jangan malu-malu di sini karena ini kita adalah satu keluarga besar yang harmonis, yang rukun, yang kompak, yang solid untuk SIP ke depan. Jadi saran saya bagusnya sih open mic ya, tapi kalau memang harus karena keadaan situasi bisa juga melalui kolom komentar. Oke, dipersilahkan. Jadi ini saya mau mengawali pertanyaan Pak CEO. Ada yang bertanya tadi tuh melalui pribadi pertanyaan-tanya Pak CEO ini sebenarnya di luar SIP jabatannya apa sih pekerjaannya? Gitu. Apa aja sih kan gitu. Ada yang bertanya seperti itu Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya pertanyakan sebagai pembukanya. Terima kasih. Ya, jadi eh, banyak ya. Tapi yang sekarang menghabiskan waktu ya cuma 4 aja. Jadi saya punya empat jabatan di 4 tempat. 4 jabatan. Punya jabatan di 4 tempat. Ya teman-teman sama juga lah kan. Cuman mungkin saya kurang pandai mengatur waktu kan. Jadi kalau di rumah tangga kita sama ya sebagai jabatannya kepala rumah tangga kan. Itu jabatan pertama saya itu di rumah tangga saya sebagai kepala rumah tangga. Kemudian di kantor di Badan Pusat Statistik jabatan saya itu sebagai koordinator lapangan. Jadi semua kegiatan lapangan itu saya yang ngatur. Makanya kemarin itu saya turun langsung ke Pancur pengawasan untuk pendataan. Itu memang nasib kan karena koordinator. Jadi saya turun kemarin di Desa Pancur, daerah Riau itu karena saya pengawasnya jadi saya turun langsung. Jadi kalau di Badan Pusat Statistik saya status apanya jabatannya sebagai koordinator lapangan. Jadi nggak mainnya nggak di kantor. Saya mainnya di lapangan, sering turun, sering ke desa-desa. Itu kalau di Badan Pusat Statistik jabatannya koordinator lapangan. Saya mainnya nggak di kantor, tapi mainnya di lapangan. Itu jabatan kedua saya. Jabatan ketiganya yaitu di Majelis Taklim. Jadi saya di Majelis Taklim itu saya ikut ikut tiga ya, ikut tiga Majelis Taklim, tapi dua diantaranya saya ketua. Ya, jadi saya ketua majelis taklim di wilayah Sungai Beringin saya ketua majelis taklim dan di wilayah Tembilan Hilir juga saya ketua majelis lain. Jadi saya pegang dua ketua nih di dua majelis taklim saya ketuanya gitu. Itu jabatan ketiga sebagai ketua majelis taklim. Ya maklum lah kan. Pasti aja ada acaranya tuh majelis itu kan. Kalau bulan-bulan raja, bulan-bulan apa tuh Maulid pasti repot. Kemudian jabatan keempat ya di SIP ya. Di SIP saya sebagai dari ininya ya perintisnya ya perintis founder perancang ya. Di SIP saya sebagai perancangnya desainernya. Nah, ya saya di SIP sebagai perancang SIP yang mendesain SIP itu saya ya dari nol bantu sama Pak Rido. Itu aja mungkinnya yang empat yang penting untuk diapakan gitu kan. Kalau ketua bulu tangkis ya ketua badminton ketua volley nggak usah lah itu. Oke, terima kasih Pak CEO atas jawabannya. Oke, teman-teman yang lain, silahkan ini malam kita malam yang spesial karena kita bisa langsung ngobrol bareng dengan Pak Adi Wijaya ya, Pak CEO ya. Jadi kita bertanya apapun mengenai SIP ya. Kalau ada ganjalan-ganjalan yang mau disampaikan ya mengenai seputar SP saja, jangan di luar SIP. Kalau di luar SIP nanti bisa japri pribadi. Tapi malam ini kita siap adalah bertanya ngobrol bareng seputar SIP. Silakan buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu silakan. Silakan yang mau bertanya.
Tadi yang mau bertanya siapa? Pak Putra, Pak Putra. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Putra. Aduh, teman saya lagi di jalan. Sebentar lagi dia akan join, Pak. Oh, gitu. Sebentar. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Mungkin yang lain. Yang lain dulu yang mau ditanyakan seputar SIP langsung bareng Pak Haji Wijaya. Jadi enjoy saja malam hari ini ya. Kita karena sebenarnya tadi malam karena tadi malam Pak CEO-nya ada kesibukan jadi diundur malam Senin malam ini. Acara sampai ini ya jam 9.30 Pak Sulaiman. Oke, siap. Jadi kita punya waktu 1 jam lagi ya. Jadi 1 jam lagi ya 9.30 nanti kita closing karena waktu kita terbatas juga. Jadi mari kita manfaatkan waktu kita bersama Pak CEO untuk ngobrol bareng ya. Yang mungkin yang agak-agak masih baru di SIP bisa ditanyakan juga ini. Ini ada di kolom komentar Pak Adi. Kapan nih Pak bisa gajian 2 kali sehari katanya. Terima Ya, kasih. langsung dijawab. Ya, dijawab aja Pak. Oh, sambil tunggu yang lain mungkin. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui ya, penghalang terbesar untuk kemajuan SIP ya. Ini teman-teman perlu tahu nih, penghalang terbesar untuk kemajuan SIP adalah status saya ya. Status saya yang sebagai karyawan. Itu penghalang terbesar kemajuan SIP gitu. Jadi waktu saya memang habis karena anak buah kan disuruh-suruh terus sama bos kan. Pagi, siang, sore, malam ya kalau bos nelpon harus bergerak kita. Gitu ya, jadi teman-teman harus paham ya, penghalang terbesar untuk kemajuan SIP itu status saya yang sebagai karyawan. Itu penghalang terbesar kemajuan SIP. Nanti ketika udah nggak ada penghalangnya, otomatis SIP bakal ini apa tuh melesat gitu. Itu aja jawabannya. Selamat Oke, malam, Pak. Mau tanya bisa? oke. Selamat malam, ya Ibu. Iya. Saya mau tanya, apabila di bawah pribadi saya itu ada lebih dari 3 gitu ya, 7. Kalau mereka semuanya rajin menabung gitu, apakah um, bisa termasuk dalam 3 itu? Tapi ini kan saya lebih dari 3 gitu. Ya, oke. Kan, Dengan Ibu siapa ya? saya Oke, dengan siap. Sarah. Oh iya Ibu. Oke, langsung saja saya jawab kalau yang ini. Ibu akun utamanya 1 di atas dan di bawah 7 Bu ya. Iya. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa Ibu. Jadi cuman yang dihitung untuk menaikkan peringkat Ibu itu adalah yang tiga terbesar di antara 7. Itulah yang mendongkrak Ibu ke atas. Ya. Jadi kalau 7 dipilih yang paling besar itu sistem akan membacanya omset yang paling besar di antara 7 tadi 3 akun yang terbesar omsetnya itu yang akan mendorong Ibu naik ke atas. Itu Bu ya kalau 7. Karena di sini hanya 3 yang dihitung. Cuman yang 4 tadi tetap Ibu dapat royaltinya dari keempat akun itu. Cuman untuk menaikkan peringkat yang mendorong Ibu naik ke atas itu adalah 3 akun dengan omset yang terbesarnya. Tuh. Mungkin bisa dipahami Bu ya. Oh, baik. Jadi empatnya itu tetap termasuk dalam Tetap, nanti saya dapat itu ya nanti ya? tetap Ibu Oh, Ibu dapat royaltinya setiap ada pembagian dividen 15% dari hasil keempat itu tadi. Tetap oh, dapat, cuman yang mendongkrak Ibu ke atas untuk naik peringkat itu yang 3 terbesar. oh ya, oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Oke, yang lain Halo, silakan yang mau Assalamualaikum. bertanya. Pak Sulaiman, Ya, saya ada tamu, tolong dipegang sebentar ya. Ada tamu. oke siap. Ya, Mungkin ada seputar ini nanti kalau yang bertanyanya langsung ke Pak CEO kita nunggu Pak CEO yang di luar Pak CEO mengenai SIP boleh tanyakan langsung ke saya. Mungkin yang Halo, lain halo. ada yang mau silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Endang. Oh, oh nggak nampak apa itu apanya ya? Bentar. Oh ya ya oke sip. Oke silakan Pak. Eh, saya mau nanya nih untuk khusus program reward ya, yang
2025 itu kan udah selesai. Ya, Dan siap. kemarin sudah dibagikan tuh ininya, tinggal menunggu sampai di rumah produknya kapan Ya, gitu kan. Nah, yang saya tanyakan untuk kedepannya itu program ini apa dilanjut apa bagaimana? oh Mengingat gitu. program reward ini sangat luar biasa ya untuk memberikan motivasi kepada member-member untuk mempertahankan peringkat tersebut. Betul, Pak. Misalnya kalau kemarin kan itu 5 bulan berturut-turut tidak turun, nah itu baru berhak mendapatkan reward tersebut. Nah, kalau misalnya itu tidak dipacu begitu, itu di SIP kan modal nggak di lock ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya jaringan itu atau membernya itu orang lain, nah bisa saja itu kalau tidak di ini dia tarik modalnya sehingga gelar itu atau peringkat itu turun gitu. Ya, betul. Nah itu jadi ini kalau boleh saya usul untuk program reward ke depannya atau 2026 ke sana itu kalau bisa dia harus tetap ada gitu kan. Oh ya, oke, siap, Karena Pak Endang. ini luar biasa banget gitu kan untuk memberikan motivasi ke member-member dengan adanya reward itu. Itu aja Pak, sementara Oke, siap, Pak Pak Endang. Reman. Ya. Yuk, Nah, ini sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini Pak Endang ya, sebenarnya ini juga yang mau ditanyakan teman-teman juga, termasuk ini ke saya mau bertanya ke Pak CEO nanti, karena itu kan ini hak prerogatifnya Pak CEO ya, kalau reward ini. Karena di tahun 2025 kemarin semua udah sukses, rewardnya memang luar biasa sebagai percepatan. Ya, jadi gunanya reward ini sangat bagus, bagus sekali memang. Selain sebagai percepatan, kita juga menjadi lebih semangat mengembangkan SIP. Jadi kita tidak pasif saja, bisa aktif mengembangkan SIP agar peringkat itu tidak turun. Karena di sini modal tidak di lock. Jadi mungkin kapan saja member kita bisa tarik modal. Contohnya seperti Pak Endang katakan tadi kan, kalau kita ada member di bawah kita tarik modal yang cukup besar, ya tentu peringkat juga bisa turun kan gitu. Nah, gunanya kita harus aktif kan gitu supaya omset itu tetap besar. Ketika ada yang narik pun masih balance, dia masih imbang. Ada yang narik, ada yang deposit, akhirnya peringkat pun makin naik kan seperti itu. Jadi kalau jawabannya ada atau tidak, nanti saya sampaikan langsung ke Pak CEO-nya Pak ya. Mengenai reward ini. Saya yakin ada sih. Ya, mungkin ada atau mungkin setelah acara Lampung April besok ataukah awal tahun ini kita nanti dengarkan langsung. Soalnya di bulan April nanti kan ada puncak summit di Lampung itu. Jadi mungkin setelah acara itu atau bagaimana nanti kita tunggu saja lah informasinya. Oke, itu Pak Endang bisa saya jawab. Kita sambil nunggu jawaban dari Pak CEO. Ya, Pak Sulaiman. Ya, oke Pak CEO. Siap. Ya, ini Pak CEO. Jadi, menanggapi pertanyaan dari Pak Endang Ya. terkait program reward yang sudah memotivasi teman-teman di tahun 2025, maka jawabannya akan ada lagi program reward ya untuk 4 peringkat kan, ambassador, manager, senior manager, dan director gitu. Di 2026 akan ada lagi program rewardnya, tapi dalam bentuk yang agak beda ya. Di tahun 2025 itu kita rewardnya itu kan apa ya, brand luar negeri semua, brand luar maksudnya, brand luar kan, Samsung gitu Ya. kan, brand luar gitu kan, Lenovo kan brand luar. Nah jadi di tahun 2026 karena kita cintai produk-produk Indonesia gitu kan, supaya teman-teman tahu bahwasanya di Indonesia juga punya HP buatan dalam negeri. Mungkin teman-teman nggak ngeh kali ya, di Indonesia ini ada loh, udah bikin HP dari tahun 98, cuman teman-teman nggak pakai gitu. Jadi hadiahnya mirip dengan 2025, cuman kita menggunakan produk dalam negeri. Tetap hadiahnya untuk ambasador tetap handphone dalam negeri. Untuk manajer hadiahnya tetap laptop, ya kan, laptop dalam negeri nih, gitu kan. Untuk senior manager, nah untuk senior manager hadiah kita ganti ya, kita ganti menjadi apa namanya, tiket bukan apa nih ya, umroh ya, program umroh
ya ke Arab. Jadi teman-teman kalau untuk senior manager bisa pilih nanti di tahun 2006, silakan bisa pilih apa namanya tiket umroh ya, apa program umroh. Bisa pilih program umroh atau pilih uang tunai aja 40 juta ya. Kalau misalkan teman-teman di tahun 2026 berperingkat senior manager, bertahan selama 5 bulan berturut-turut ya, artinya stabil gitu kan, berhak mendapatkan reward tadi program umroh atau uang tunai 40 juta. Nah, gitu. Nah, kalau Pak Andang nanyanya mulai kapan, jadi benar kata Pak Sulaiman ya, rencana saya gitu. Rencana saya mulainya itu setelah pertemuan Lampung gitu, rencana saya. Tetapi kalau memang nanti ada rezekinya ya bisalah dimulai lebih dulu kan, mungkin bulan 3 gitu kan. Tapi nantilah ya. Ya kalau memang setelah acara Lampung itu positif ya, kita mulai ya program ini. Tapi kalau sebelum acara Lampung itu kondisional ya, bisa iya bisa enggak gitu. Itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Itu tadi Pak Andang ya. Jadi kita tunggu nanti dari Pak CO mungkin yang efektifnya kan bulan 4 ya, sudah pasti. Mana tahu nanti sebelum bulan 4 reward sudah diterapkan. Oke. Oke, yang lain silakan yang mau bertanya lagi, boleh melalui kolom komentar atau langsung open mic ya. Silakan untuk bertanya seputar SIP. Boleh ada yang bertanya juga nih Pak CO. Kemarin kenapa hari Jumat tidak ada profit? Apakah karena marketnya lagi merah, Pak CO? Ya, Ya, ini perlu teman-teman tahu ya, ya, supaya teman-teman juga nggak bingung nanti kan nanya-nanya gitu kan. Eh, Kalau di hari kerja itu Senin sampai Jumat itu sangat gampang nyari profit ya. Itu tinggal buka laptop, ya kan, ngelihat grafik, klik buy, klik sell, selesai gitu. Kalau di hari Senin sampai Jumat itu sangat gampang mencari profit ya. Tetapi kalau di hari libur 1 minggu itu sangat susah ya, sangat susah mencari profit. Kenapa? Karena marketnya kayak ini, kayak siput itu. Naik dikit, turun dikit, naik dikit. Kayak inian, kayak udah orang mau game gitu. Udah bentar lagi game. Kalau Senin sampai Jumat mungkin marketnya nih, jauh gitu kan. Turun jauh, naik jauh, turun jauh, naik jauh gitu kan. Tapi ketika Sabtu Minggu, marketnya kayak nggak ada nyawa. Gini, kayak stabil, kayak mau mati dia. Nah gitu. Makanya kalau mencari profit di hari libur, Sabtu Minggu itu susah. Sangat, bukan libur ya, khusus Sabtu Minggu gitu. Kalau Kamis libur tetap gampang. Kalau tanggal merahnya di hari kerja tetap gampang nyari profit. Tapi kalau di khusus hari Sabtu dan Minggu itu sangat sulit mencari profit. Makanya saya itulah kadang dapat kadang enggak gitu kalau 1 minggu profit. Tapi kalau di hari lain itu insya Allah aja asal ada waktu gitu kan buka laptop sebentar profit gitu. Enggak gitu aja ya. Pokoknya Senin sampai Jumat mudah mencari profit. 1 minggu itu sulit. Itu aja kesimpulannya. oke. Gitu Pak. Terima kasih jawabannya Pak CO. Oke, Bapak-Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan Boleh dong nanya? ditanyakan. Ya, siap. Ya, saya Fandi, saya baru diundang, saya belum tahu mengenai SIP ini. Boleh dong, bisa nggak di sini ya bertanya gimana sih gitu? Ya, Nanya apa Pak? Iya, seperti apa sih kan dibilang tadi trading atau profit begitu. Saya masih baru diundang, saya belum tahu. Bisa nggak mungkin apakah garis besarnya sih sudah diberitahu, tapi lebih detailnya barangkali. Ya, oke ya. oke. Mungkin saya langsung jawab nih ya untuk pertanyaan dari Pak Pandi. Pak Pandi dari daerah mana nih tinggalnya? Pak Pandi. Saya di Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Ya. Orang Bandung. Orang USA. Orang Sunda asli. Orang Bandung asli ya. Jadi kalau simpelnya SIP itulah program tabungan menguntungkan ya, program tabungan yang menguntungkan. Kenapa tabungannya menguntungkan? Jadi SIP ini sebenarnya salah satu tempat untuk menyimpan duit gitu kan, selain bank itu. Jadi tempat menyimpan duit itu sebenarnya cuma ada 3 ya. Tempat menyimpan duit ada 3 pilihan. Setiap manusia tuh bisa 3 pilihan tuh tempat menyimpan duit. Yang pertama
teman-teman bisa menyimpan duit di bawah kasur ya, atau di dalam celengan, di dalam rumah, maksudnya di lingkungan rumah gitu. Yang pertama ya, itu konsekuensinya yaitu duitnya nggak nambah nggak kurang ya, nggak ada nambah nggak kurang nggak gitu, kayaknya stabil aja lah kalau kita nyimpennya di celengan di rumah. Yang kedua, kita menyimpan duit bisa di bank ya, itu juga ada konsekuensinya. Kalau tabungannya kita gede ya mungkin adalah nambah dikit-dikit gitu kan, bunga 5% setahun gitu kan. Tapi kalau tabungan kita kecil habis kepotong sama admin itu kadang ada yang 10.000 sebulan, ada yang 20.000 sebulan. Itu nanti bukannya makin banyak duit kita malah kepotong terus sama admin. Kalau kita nyimpan duitnya di bank. Nah, ada opsi menyimpan duit yang ketiga, yaitu kita menyimpan duit di SIP. Jadi Pak Fandi yang dari Bandung ini, itu nanti uangnya dititip ke SIP. Pak Fandi kirim ya, kirim duit ke rekening SIP ya. Terus kenapa kok kalau nabung di SIP saldo kita bisa nambah terus? Karena uangnya nggak nganggur ya. Kalau nabung di celengan uangnya nganggur, nabung di bank juga uangnya nganggur, tapi kalau nabung di SIP uangnya dipakai untuk modal dagang. Dagang apa SIP? Kita di SIP fokus dagang emas ya, fokus dagang emas. Jadi kalau di SIP ini pantang lihat harga emas turun 5.000 aja kita beli, ya apalagi turun 10.000 gitu. Jadi SIP ini ngambil keuntungannya nggak gede ya, cuma 5.000, 10.000, asal ada turun pasti kita beli. Kenapa kalau kita lihat harga emas turun wajib kita beli? Karena harga emas pasti naik gitu. Jadi berapapun turunnya wajib beli gitu. Mau turun 5.000, mau 6.000, 7.000, 10.000 tetap pasti kita beli. Nah, jadi kesimpulannya emas turun sama dengan rezeki gitu ya. Emas turun sama dengan rezeki karena setelah kita emas itu turun kita beli maka pasti nggak lamanya naik gitu. Nah, jadi uang Pak Fandi dititip ke SIP, dijadiin modal, kita beliin emas, ketika harga emasnya turun misalkan 10.000. Nah, ketika harganya balik lagi ke harga asal, kan misalkan tadinya emas sekarang tinggi banget kan 2 juta, anggap aja lah 2.800.000 gitu kan. Emas 2.800.000 turun menjadi 2.790.000, turun 10.000 kan. Itu SIP langsung gercep, langsung beli itu pasti. Beli di harga 2.790.000. Nah, ketika dibalik ke harga asal 2.800.000 kita jual. Itu kan kalau segram untungnya 10.000 ya kan. Tapi kalau kita mainnya sampai 1 kilo, nah SIP itu mainnya 1 kilo ya kan. 10.000 per gram untungnya, karena kita jual belinya 1 kilo ya 10.000 dikali 1.000 gram kan jadi 10 juta. Makanya SIP kalau dalam pembagian hasil itu per harinya kadang ya sekitar 10 jutaan lah, 10 juta sampai 15 juta kita ngebagiin profit per harinya. Nah, kita yang uang profit tadi hasil penjualan emas 15 juta tadi kita bagi secara proporsional ya, sesuai dengan kontribusi modalnya. Kalau Pak Pandi misalkan uang 1 juta dapat 5.000 perak, maka Pak Endang uang 2 juta, maka di hari itu juga dapatnya 10.000 perak. Jadi proporsional. Yang uang yang tabungannya 1 juta mendapat penambahan 5.000, yang uangnya 2 juta mendapatkan penambahan 10.000. Dan itu langsung masuk ke saldo. Jadi kalau misalkan tadi pagi Pak Pandi nabung 1 juta, kemudian ada pembagian profit di sore hari 5.000, maka tabungannya menjadi 1.005.000. Nanti kalau ketika udah kumpul tuh profitnya, penambahan saldonya terserah Pak Pandi, mau diambil profitnya aja boleh, mau diambil semuanya juga boleh, profit sama modal-modalnya gitu. Gitu aja gambarnya Pak Pandi ya. Oh, oke. Makasih. Berarti kita Oke. ikut investasi namanya ini ya, berarti. Ya, jadi kita namanya adalah usaha bagi hasil ya, usaha bagi hasil dari dagang. Sistemnya kita bagi hasil. Jadi ada apa nih? Kalau kebanyakan investasi itu kan ditetapkan, ada yang 5% per tahun, ada yang apa 10% per tahun gitu kan. Nah, di SIP ini nggak seperti itu. SIP itu namanya bagi hasil. Artinya kalau pas dapat banyak kita kebagian banyak, pas dapat sedikit kita kebagian sedikit, pas nggak dapat penjualan ya puasa kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi makanya SIP itu dalam tiap bulannya itu hasilnya fluktuasi, tergantung momennya ya. Kalau pas kita lagi bagus penjualannya ya dapatnya lumayan. Pas lagi nggak bagus ya dapatnya ya sedikit gitu kan. Tetapi SIP secara global kalau diadu sama deposito, kalau deposito itu kan 5% per tahun. SIP masih menang. SIP masih menang karena SIP ini Pak Fandi kalau nabung di SIP itu penambahannya sekitar ya
paling 4% lah kan, 4 sampai 6% lah, ya kan, paling minimnya gitu tiap bulan. Kalau di deposito nambah 4%-nya itu setahun, di SIP nambah 4%-nya itu setiap bulan. Gitu Pak Pandi. Oh, iya, iya. Makasih. Nah, tapi ada pertanyaan. Kalau tadi misalnya naik 5.000, 10.000, padahal kalau kita jual beli emas kan ada selisihnya juga gitu. Nah, itu dia. Jadi emang harus dijelasin kan. Menyimpan duit ada 3 opsi ya kan. Yang pertama nyimpan di celengan, yang kedua nyimpan di bank, yang ketiga nyimpan di SIP ya kan. Kemudian dagang emas juga ada 3 opsi ya gitu. Dagang emas juga ada 3 opsi. Opsi pertama ya kita jual beli emas dengan pedagang fisik yang ada di pasar. Nah, itu nggak bakal untung kita, ya kan? Naik 10.000 malah tekor. Kenapa? Ya kan, misalkan tadi harganya 2.800.000, naik 10.000 kan jadi 2.810.000. Kita jual ke apa? Ke toko dikasihnya cuma 2.700.000, ya kan? Potongannya 100.000 gitu. Naiknya 10.000, potongannya 100.000, bukannya untung malah buntung gitu ya. Jadi opsi pertama dagang emas itu ke emas fisik, ke toko fisik gitu kan. Opsi yang kedua yaitu menggunakan emas digital yang ada di BSI, yang ada di Neobank, di Sibank itu kan pokoknya ada namanya di BRI juga ada tuh nabung emas. Itu namanya emas digital. Potongannya lebih kecil. Kalau emas fisik potongannya gede nih ya, emas fisik ini 100.000 sampai 200.000 per gramnya. Kalau di emas digital yang di BSI, yang di BRI itu potongannya paling cuman 5.000 ya kan. Nah, di tempat kita lebih hebat lagi. Ya menggunakan bursa, potongannya per gramnya hanya 500 perak. Jadi ketika nanti ada kita margin 10.000 itu netnya 9.500. Potongannya kan gope tuh 500 perak. Karena tadi kita marginnya 10.000 dipotong admin 500 perak, maka netnya itu bersihnya kita keuntungan 9.500. Itu ya 3 opsi berdagang emas. Yang pertama kita jual beli emas fisik ya ke Pegadaian atau ke toko emas yang ada di pasar. Yang kedua jual beli emas digital yang ada di bank, ya kan, itu adminnya 5.000 sampai 10.000. Kemudian yang ketiga kita jual beli emas ke bursa, ya kan, potongannya cuma 5 perak. Nah, yang mana yang SIP? SIP adalah yang jual beli emas digital di bursa. Itu SIP adalah yang nomor 3. Itu ya Pak Fendi. Lanjut. Oh, oke, makasih. Di bursa mana itu, Pak? Maksudnya Ya, tertarik juga yang diceritakan teman, tapi karena banyaknya penipuan jadi perlu kita berhati-hati gitu. Jadi ya, banyak bertanya begitu. Kalau boleh. kita di bursa mana itu ya? Ya, kita di Okta Broker namanya. Okta. Jadi silakan aja ketik di Google Okta Broker, OCTA ya, OCTA Broker, BROKER, Okta Broker, ketik di Google nanti keluar. Itu cari yang udah dari 2011. Jadi kita memakai Oktanya Okta yang global, yang udah beroperasi sejak 2011. Jadi umurnya Okta itu sekarang sudah 15 tahun. 15. Ya, 15 15 tahun. tahun. Jadi kalau Oh, yang bagus itu jangankan sampai 15 tahun ya. Lewat 2 tahun aja udah bagus gitu. Broker itu kalau lewat 2 tahun, perusahaan digital lewat 2 tahun udah bagus gitu. Apalagi udah sampai 15 tahun. Bagus banget. Gitu ya. Okta FX itu ya untuk bro. Oke, bisa Masih dipahami mungkin Pak Pandi ya? Ya, Okta FX benar juga tuh. Diketik di Google Okta FX, OCTA iya, spasi iya. FX. Benar juga tuh Hmm. sama. Oh iya, oke. Nah, masih bisa nanya nggak? Boleh, coba lah. Boleh, Iya. boleh. Oke. Nah, kalau berarti dananya di Okta FX, berarti seluruh dana member ini seluruh Indonesia semua di Okta FX itu? Ya, Atau ada juga broker lain? ya. Jadi saat ini memang untuk trading ya, kita ngomong trading ya. Untuk trading saat ini kita fokus 100% di Okta ya. Untuk kegiatan jual beli trading kita fokus di Okta. Kalau ada yang nanya kenapa sih pakai Okta? Jawabannya simpel, karena di Okta tidak ada admin, tidak ada apa ya lo orang bilangnya ya, biaya inap gitu. Tidak ada swabnya, nggak ada. Kalau di tempat lain ngeri ya ngeri.
Kalau kita punya posisi, kalau di tempat lain itu kalau misalkan lewat jam 12 malam kena pajak bunga gitu tiap malam. Di Okta nggak ada, biaya inap nggak ada. Namanya apa ya? Swab lah, swab gitu. Kalau istilah trading namanya swab. Di Okta nggak, no swab, free swab. Nah, nggak ada swab. Di tempat lain ada, gede-gede lagi. Di Okta nggak ada. Itu kelebihan Okta, tidak ada biaya inap. Itu saya paling suka Okta karena nggak ada biaya inap. Itu aja. Oh, oke, makasih. Nah, kalau di trading itu kan bisa juga rugi, Pak. Sedangkan yang Bapak ceritakan tadi peluang untung gitu. Apa karena ini investasi berarti kita juga ada peluang atau risiko rugi juga. Ya, jadi benar kata Pak Pandi ya. Kalau kita dalam berdagang atau lagi trading gitu kan, penyebab rungkatnya orang di trading karena di dalam trading itu ada namanya leverage ya, atau faktor pengali gitu ya. Size. Nah, size itu faktor pengali. Jadi di dalam trading ada namanya size atau faktor pengali. Kita modal, contoh Pak Pandi ya. Kalau kita, mungkin Pak Pandi nggak percaya ya, kalau di dalam broker itu kita modal 1 juta, kita bisa dagang 100 juta. Nah, kebayang nggak tuh? Uang 1 juta, kita bisa beli emas 100 juta. Uang kita kan 1 juta nih. Kita pakai buat beli emas 100 juta bisa di broker. Resikonya apa? Ya resikonya pikir aja sendiri gitu. Turun 2%, coba bayangin. Ketika kita beli emas 100 juta, turun 2% kan berarti kan minusnya 2 juta kan? 2% dari Iya. 100 juta, 2 juta. Ya habislah modalnya disikat sama cuma 1 juta, minusnya 2 juta kan gitu. Jadi supaya kita nggak loss, supaya kita nggak margin call, ya tadi ya ini yang dengar malam ini bisa praktek nih, pasti senang banget nih. Jadi tipsnya supaya trading tidak pernah loss ya, supaya trading seumur hidup tidak pernah loss, itu cuma 2 ya, tipsnya cuma 2. Yang pertama, gunakan modal sebesar-besarnya ya kan, gunakan modal sebesar-besarnya, dan yang kedua ya, dan gunakan size sekecil-kecilnya. Ingat ya, uangnya miliaran, jual belinya cuma 2 gram, ya pasti nggak loss lah gitu kan. Jadi tipsnya cuma 2 ya, supaya nggak loss. Ini seumur hidup nggak bakal loss nih. Gunakan modal sebesar-besarnya dan gunakan size yang sekecil-kecilnya. Itu tips dari saya. Kenapa banyak yang rungkat? Kenapa banyak yang loss? Karena dia dibalik. Gunakan modal sekecil-kecilnya, ya kan? Modal sekecil-kecilnya menggunakan size ukuran yang sebesar-besarnya. Itulah alamatnya dia hancur kan, karena serakah tadi. Kebanyakan, makanya trader dari 1.000 orang itu cuma 1 yang bertahan. 999-nya itu rungkat. Kenapa ya? Karena tadi dibalik. Dia menggunakan modal sekecil-kecilnya, tapi menggunakan size yang paling sebesar-besarnya gitu dibalik. Nah, itulah udah saya bocorin ya jadi ketahuan. Ya. Itu supaya teman-teman panjang umur di dalam dunia trading, gunakan modal sebesar-besarnya dan gunakan size sekecil-kecilnya. Itu tipsnya, cuman itu aja sih. Dah, silakan dipraktekin. Makasih. Berarti kalau yang di sini yang dipakai leverage yang berapa? Kalau Ya, tadi di saya salah SIP ini. ngomong, bukan leverage. Oh, Jadi yang menentukan dia resiko dalam trading itu tidak ditentukan oleh leverage. Ini teman-teman supaya paham nih orang yang pernah trading nih. Resiko trading tidak ditentukan oleh leverage. Resiko trading ditentukan oleh size. Ya, ingat ya, resiko trading ditentukan oleh size ukuran tadi. Ya kan? Kalau uang kita 1 juta, tradingnya 100 juta, itu mah kedip aja langsung bubar tuh. Kalau uang kita 1 juta dipakai untuk trading 100 juta, itu umurnya paling cuma 6 menit gitu kan. Terbuar gitu. Nah, gitu. Jadi yang menentukan resiko di dalam dunia trading adalah namanya size, ukuran perdagangan. Jadi kalau uang 1 juta, ya uang 1 juta trading 1 miliar, itu cuma satu kali kedipan habis gitu. Uang 1 juta ya kan, uang 1 juta trading 100, uang 1 juta trading 100 juta itu paling lama 2 jam habis ya kan. Yang normalnya, yang wajarnya, yang masuk akal, uang 1 juta tadi ya tradingnya ya 10 juta. Nah itu maksimal. Itu yang lebih hebat lagi, uang 1 juta tradingnya 5 juta aja. Nah, itu baru panjang umur. Uang kita 1 juta, tapi kita memperdagangkannya itu emas senilai 5 juta. Nah, itu yang kunci sukses perdagangan. Ya, tadi menggunakan size multipliernya 5 aja.
Uang kita 1 juta, kita gunakan untuk berdagang 5 juta. Nah, itu yang SIP pakai. Uang 1 juta, dagangnya 5 juta. Nah, itu kita nggak maruk, kita nggak serakah. Kita hanya berpikir secara rasional aja. Apa? Yang ini aja, yang masuk akal aja. Yang main aman aja, kita main aman. Uang 1 juta, kalau tradingnya 5 juta, itu namanya main aman. Nggak bakal loss. Nah, itu saya jamin. Praktekin aja. Hmm. Iya, makasih. Nah, Ya. tapi resikonya tetap ada kan ya, Pak ya? Oke. Nah, ini sekarang kita coba buktikan resiko di emas ya. Ya, supaya teman-teman paham gitu ya. Teman-teman paham dan apa yang saya omongkan ini bisa dibuktikan apa enggak gitu kan. Saya bilang tadi uang 1 juta, kalau kita dagangkan yang kita memperdagangkan uang tadi senilai 5 kali lipat ya, ingat ya 5 kali lipat ya. Uang 1 juta kita dagangkan 5 kali lipat. Apakah bubar apa enggak? Kita buktikan sama-sama. Ya, kita buktikan nih. Gini aja lah biar enak, kita pakai contoh. Uang 1 juta itu kan kalau dibeli emas, kalau pakai size tadi 5, kalau pakai multiplier 5, berarti kan uang 1 juta bisa beli emas 2 gram. Percaya nggak? 1 juta bisa beli 2 gram. Kalau pakai multiplier tadi 5 kali 4, ya kan? Uang 1 juta bisa kita untuk beli emas 2 gram. Nah, sekarang saya tantang nih Pak Pandi, coba kita sama-sama asah pemikiran. Semisal harga emas 2,5 juta, itu apa yang bisa bikin saya bangkrut? Kalau saya beli emas nih kan, uang saya 1 juta, tapi karena saya menggunakan broker Okta, saya bisa beli emas 2 gram. Uang 1 juta bisa beli emas 2 gram. Hal apa yang bisa membuat saya itu bangkrut atau loss? Coba silakan Pak Fandi, bisa ini nggak kasih contoh? Saya beli emas nih 2 gram. Harganya per gram 2,5 juta, berarti kan 5 juta tuh saya beli. Uang 1 juta bisa beli emas 2 gram senilai 5 juta. Bagaimana caranya saya loss atau bangkrut? Coba Pak Fandi. Oh, oke. Oke, betul, makasih. Nah, saya sih sebenarnya nggak begitu tahu, tapi ada sedikit-sedikit aja saya ini, Pak ya. Tergantung juga tadi Bapak pakai leverage apa enggak gitu. Kalau tadi Bapak bilang uang 1 juta, Bapak berdagang 5 juta, berarti ketika Bapak berdagang 5 juta, risiko Bapak kan tetap 1 juta karena uangnya adalah 1 juta. Nah, ketika harga emas turun dengan nilai tadi 5 juta, sekarang nilai totalnya menjadi 4 juta, maka Bapak bangkrut karena nilainya 1 juta dari uangnya sebenarnya 1 juta. Kalau pakai leverage yang seperti Bapak jelaskan tadi. Gitu, apakah itu atau gimana? Ya betul, betul. Itu benar banget Pak Pandi. Berarti Pak Pandi matematikanya bagus. Jadi ketika emas turun, ketika emas turun 500.000, ya kan, misalkan tadi harga emas di awal saya belikan 2,5 juta kan, saya beli 2,5 juta per gram, saya beli 2 gram, 2,5 juta kali 2 gram sama dengan 5 juta. Nah, kata Pak Pandi, kapan bangkrutnya? Ketika harga emas turun ke 2 juta, dari 2,5 juta turun ke 2 juta. Dan disitulah letak kebangkrutan kita gitu kan. Nah, jadi kita bermain logika gitu kan. Memang ya bolehlah berpendapat gitu ya. Silakan teman-teman menggunakan akal, menggunakan hati nurani menggunakan feeling. Seandainya harga emas itu 2,5 juta, mungkin nggak? Misalkan nih emas nih 2,5 juta nih sekarang gitu kan. Harganya 2,5 juta. Menurut teman-teman mungkin nggak harga emas turun ke 2 juta gitu aja. 2,5 juta tadi, ini kan emas nih 2,5 juta nih per gram. Memang betul kata Pak Pandi, kalau misalkan turun ke 2 juta itu bangkrut. Karena ketika turun ke 2 juta itu kan, jadi kalau di dalam dunia broker trading, uang 1 juta itu sebenarnya tidak dipakai untuk beli, enggak, hanya dipakai sebagai jaminan. Sebenarnya kita tuh beli emas menggunakan uang perusahaan. Kita pinjam uang 5 juta tadi, dan yang 1 juta tadi itu hanya sebagai jaminan gitu. Ketika ada penurunan, itu udah diintai tuh sama sistem. Kalau penurunannya mencapai 1 juta, minusnya kan langsung dia cita atau dilikuidasi. Nah, pertanyaan saya, kalau saya beli emas per gramnya 2,5 juta, mungkin nggak harga emas turun ke 2 juta? Itu aja, maksudnya mungkin atau tidak gitu. Silakan yang bisa jawab. Kalau saya pribadi belum pernah sih kejadian harga emas turun sedalam itu. Itu kalau saya pribadi ya. Kalau meneliti histori harga emas, grafik harga emas itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya
punya pengalaman atau apa, sejauh ini emas nggak pernah sih turun sampai sedalam itu. Bahasanya kan seperti itu. Itulah kenapa SIP Pak CEO apanya di emas ya yang apa ini maksimalnya. Mungkin yang teman-teman yang lain punya pengalaman melihat histori harga emas ke belakang, mungkin 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Kalau saya pribadi belum pernah sih melihat harga emas turun sampai sedalam itu. Mungkin yang lain Sama punya pandangan. sama dong, Pak. Saya juga belum pernah melihat ketika emas itu harganya turun. Turunnya seperti tadi itu, dari 2,5 turun ke 2 juta. Yang ada itu emas, dari sejak saya ingat sampai hari ini, emas itu yang ada itu naik, Pak. Jadi nggak ada cerita emas itu turun melantai seperti itu tuh nggak ada. Belum pernah lihat saya. Ya, mungkin yang lain Kecuali punya pandangan. kalau kripto banyak yang lantai seperti itu. Tapi kalau emas itu kayaknya sih saya belum pernah mendengar, merasakan seperti itu belum. Jadi emas itu turunnya nggak bakal turun jauh gitu kan. Paling turunnya sedikit gitu turunnya. Nggak pernah kita beli emas 1 juta turun jadi 500.000 gitu kan nggak pernah, Pak. Ya. Oke, sebelum yang lain komen, saya tambahin dikit nih ya, saya tambahin dikit. Apa ya? Jadi SIP itu ya saya lah kan, karena yang trading saya. SIP atau saya ini ya, dalam setiap kali eksekusi beli dan jual emas itu kita melihat dua kondisi ya, melihat dua data maksudnya. Sebelum eksekusi ya, sebelum kita eksekusi kita melihat dua data. Jadi yang kita lihat itu dua, yang kita pertimbangkan itu dua. Sebelum kita eksekusi beli itu dua ya, teman-teman harus catat ya. Yang pertama data historis, yang kedua data sekarang. Ya data yang pertama data historis, yang kedua data terkini. Nah gitu ya. Yang pertama kita melihat data historis, yang kedua kita melihat data terkini. Bagaimana kita melihat data historis, ya kan? Sepanjang saya memantau emas, sepanjang saya meriset emas, saya melihat emas itu turun paling gede, paling besar itu 300.000. Ya, misalkan 2,5 juta turun ke 2,200.000 itu wajar gitu ya. Itu maksudnya bisa gitu. Bisa. Menurut data historis, emas bisa turun penurunannya bisa mencapai 300.000 rupiah. Itu berdasarkan pengamatan saya, namanya data historis. Jadi itu ya, pertama alasan saya membeli emas ya, belinya nonstop gitu ya. Pertama, karena data historis ya, kita melihat bahwasanya emas tidak pernah turun lebih dari 300.000 rupiah. Itu namanya data historis. Yang kedua, teman-teman harus paham, namanya data terkini. Namanya data berita, nama data global namanya. Data terkini itu ya melihat kondisi global, kondisi geopolitik global ya. Saat ini itu lagi panas-panasnya nih, ya. Perang nih antara Amerika. Jadi Amerika ini lawannya banyak sekarang nih. Jadi sekarang Amerika ini melawan 3 benua ya. Amerika Serikat versus, jadi Amerika ini sekarang lagi panas banget nih. Yang pertama Amerika Serikat melawan Amerika Latin. Ini lagi panas nih. Venezuela aja presidennya culik. Yang kedua Amerika Serikat melawan Timur Tengah, yang lebih spesifiknya Iran, ya kan? Yang ketiga Amerika Serikat melawan Uni Eropa, yaitu Greenland atau ya Greenland tahu kan, Denmark gitu ya. Apa Uni Eropa. Nah, yang namanya kalau lagi perang-perangan gini ya, yang lagi namanya main tembak-tembakan, ya kan, itu emas nggak bakal turun. Nah itu, maksudnya emas nggak bakal turun jauh, ada remnya gitu, ada remnya. Karena emas justru kebalikannya, ketika lagi panas Amerika dengan Amerika Latin, panas Amerika dengan Timur Tengah Iran, panas Amerika dengan Greenland Denmark, itu harga emas ini gila-gilaan naiknya. Ya kemarin itu hari ini ngeri juga nih. Hari Senin, Senin kemarin, Senin tanggal berapa Senin? 19 ya. Senin tanggal 19 Januari itu Senin. harga cuman $4.600 per troy ounce. Hari Senin harga emas cuman
$4.600 per troy ounce. Gara-gara Amerika ini songong, ya kan, semua negara ditantangin, emas naik tanpa jeda. Di Jumat tanggal 23 Januari, emasnya naik menjadi $4.990 per troy ounce. Bayangin aja tuh, cuma 4 hari naiknya sampai $390 per troy ounce. Itu lewat Bitcoin, lewat Ethereum, lewat kripto semuanya kesalip, ya kan, cuman emas aja. Jadi saat ini primadona, aset yang menjadi primadona yang naiknya gila-gilaan ya memang nomor satu sekarang emas. Alasannya tadi dua ya, kita melihatnya dua. Pertama melihat data historis, yang kedua melihat data terkini, geopolitik, data global, geopolitik terkini, nah gitu. Ya, saat ini sekarang lagi main tembak-tembakan, lagi main apa namanya, main ancam-ancaman ya, bukan tembak. Saat ini lagi main ancam-ancaman, otomatis tensi geopolitik lagi memanas. Nah, ketika tensi geopolitik lagi memanas, emas cuma punya satu pilihan. Emas cuma punya satu pilihan. Ketika tensi geopolitik memanas, emas cuma punya satu pilihan, yaitu naik. Itu ya. Jadi itu ya, berdasarkan data historis dan berdasarkan data terkini, baru kita eksekusi. Gitu. Makanya kita yakin, karena punya data. Lanjut. Oke, terima kasih Pak CEO. Itu tadi Pak Fandi ya, jawabannya sangat jelas, Ya, gamblang. ya. Ya, makasih. Tapi Oke, kalau ini ada dijadikan pertanyaan tadi, di kolom komentar ini dari Bu siapa nih? Bu Titin ya. Pak Adi, berapa persen uang yang digunakan untuk penjualan, untuk belanja, bahasanya untuk dagang? Ya, simpelnya gini aja lah ya. Hmm. Uang Bapak Ibu nih ya, uang Bapak Ibu itu yang udah disetor ke SIP itu 80% ada di Okta ya. 80% ada di Okta, 20%-nya standby. Standby itu ya standby, di mana Bapak Ibu transfer ke situ ya di situ, maksudnya nggak kemana-mana gitu. Yang 80%-nya lagi ngubok-ngubok di Okta nih, yang 20%-nya ya standby aja, nggak nganggur, nggak dipapain gitu. Itu ya, 80% masuk ke Okta, 20%-nya standby di rekening manajemen. Yang 80% tadi dibagi lagi menjadi 5 akun gitu. Yang tadi di Okta tadi 80% tadi dibagi lagi menjadi 5 akun supaya bisa gajian tiap hari gitu. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak CEO. Jadi itu tadi Bu Titin ya, penjelasan. Jadi 80% yang diperdagangkan, 20% standby. Karena apa? Setiap hari juga ada orang transaksi, ada deposit, ada penarikan. Kalau nggak ada uang standby, nggak mungkin melayani orang yang penarikan. Kalau uangnya diperdagangkan semua, kan begitu. Karena di SIP, sifatnya kan modal tidak di lock. Jadi setiap hari pasti ada yang PD, setiap hari juga ada yang deposit. Oke, terima kasih itu Pak CEO, Bu Titin, bisa dipahami ya. Mungkin silakan yang lain. Masih ada 15 menit lagi nih waktu sama Pak Adi Wijaya. boleh lanjut nggak yang tadi ya kalau nggak? Karena kalau saya lihat pergerakan harga itu bisa juga turun jauh. Kalau tadi mungkin harusnya Pak Adi pasti punya grafiknya kan. Saya coba cek-cek tadi, ternyata ada juga yang turun jauh. Tapi sebenarnya karena Bapak memberikan bisa profit per hari, saya lihat grafiknya tidak selalu naik per hari juga. Tapi naik dan turun ini kan tergantung kapan juga dibeli dan dijual. Jadi artinya pertanyaan saya kembali kepada risiko. Bagaimana Bapak membagi risiko itu? Nah, misalnya nih, belum yang jauh-jauh pun, kalau kita lihat grafiknya, ada juga grafik turun gitu. Mungkin kalau secara Bapak bilang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, emas selalu naik. Tapi kalau dari hari ke hari, jam ke jam, tidak selalu begitu. Gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi saya jawab ya. Ya, ini karena saya buka-bukaan ya, artinya supaya teman-teman tuh tahu secara gamblang tuh konsep SIP seperti apa. Jadi risk management yang pertama yaitu dengan kita membagi dua dana ya. Membagi dua dana, 80% kita cemplungin ke Okta, 20%-nya masih standby gitu kan. Itu risk management yang pertama. Artinya kalau Oktanya bubar gitu kan,
kena geledek gitu kan, meledak oktanya gitu kan, misalkan gitu kan. Masih ada 20% tadi yang saya kendalikan untuk mengembalikan yang hancur tadi gitu. Nah, gitu ya. Itu risk management yang pertama. Saya bagi dua, 80% dicemplungin ke okta, 20%-nya standby. Nanti teman-teman ketika nanti misalkan oktanya bubar kena geledek gitu kan, berarti 20%-nya saya pinjam dulu nih. Teman-teman nggak gajian ya, mungkin sebulan, 2 bulan, ya maksimal 5 bulan lah teman-teman nggak gajian. Karena saya recovery uang yang hancur tadi ketika oktanya bubar. Misal, ya kan kemungkinan kecil juga nih. Tapi kan itu mitigasi resiko namanya. Ketika misalnya oktanya bubar, uangnya kan cuma 20% tuh. Nah, saya pinjam dulu untuk merecovery yang hancur tadi. Udah balik ke asal, baru kita mulai lagi. Baru kita gajian lagi, baru profit lagi gitu. Karena ketika nanti kejadian seperti itu, berarti statusnya bukan lagi bagi-bagi duit, bagi-bagi profit, enggak. Tapi pemulihan modal namanya. Itu risk management yang pertama ya. Kemudian risk management yang kedua, ya, risk management yang kedua, ini namanya adalah ya metode apa namanya ya, teknik ya, teknik aja kita sebut ya. Namanya teknik base price ya, namanya teknik base price. Jadi Okta. SIP itu selalu membeli di harga terbaik ya. Makanya teman-teman pantau deh SIP itu kalau lagi belinya di mana, jualnya di mana, itu selalu kita membeli di harga terbaik. Harga terbaik itu harga namanya apa ya kalau di trading itu swing price namanya. Ayunan kan. Jadi kalau namanya di dalam grafik itu ada namanya lembah, ada namanya puncak, ya kan? Ada lembah itu namanya swing low, puncak namanya swing high. Nah, kapan SCP beli ya di swing low tadi. Nah, swing low kita ngebeli, nanti di swing high kita jual gitu. Makanya kalau kita beli emasnya di swing low, itu ya turunnya nggak bakal jauh lagi dari swing low. Namanya swing low, lembah. Udah kalau kita belinya di lembah, ya turunnya nggak jauh lagi gitu. Artinya kalau dalam satuan Troy on, kalau kita belinya di lembah, ya paling-paling dari lembah itu eh, apanya eh, deviasinya cuma $100 gitu, ya kan pergerakannya. SIP itu punya, mungkin teman-teman jarang tahu ya, SIP itu punya jangkauan harga tuh $1.000 ya. Seandainya dari harga beli, teman-teman catat ya, dari harga beli turun $1.000 gitu kan, itu bubar SIP. Maksudnya yang di Okta gitu, uangnya habis. Seandainya dari harga beli itu, misalkan SIP belinya di harga 4.700, turun ke 4.200 gitu, seandainya gitu. Nah itu baru bubar. Tapi kan nggak pernah, ya nggak pernah. Emas itu nggak pernah turun, 1.000 tadi sih bilang 1.000 ya. Seandainya beli di harga 4.700, itu kalau emas turun sampai ke 3.700 baru SIP bubar. Beli di harga 4.700 per troy on, kemudian turun $1.000 menjadi 3.700 per troy on, baru SIP bubar. Itu pun teori juga, teori. Kenapa? Karena saya, nih teman-teman perlu catat ya, emas nggak mungkin turun $1.000 dalam satu malam. Catat tuh, nggak mungkin ya. Emas tidak mungkin turun $1.000 dalam waktu satu malam. Artinya apa? Kalaupun dia turun $1.000 itu kan butuh waktu lama tuh ya, mungkin sebulan gitu kan. Nah, sebelum itu mencapai $1.000 itu udah saya kunci ya, udah saya kunci ininya. Sudah saya amankan ya, jadi saya amankan. Seandainya seperti itu kita nggak menunggu sampai turun $1.000 baru nungguin bubar gitu kan, enggak lah, kita kunci baru turun sedikit juga udah kita kunci gitu ya. Gitu ya. Jadi Pak Fandi, kenapa SIP ya? Kuncinya kenapa SIP itu panjang umur tuh dua sebenarnya kuncinya. Pertama, SIP menggunakan size kecil, ya SIP menggunakan size terkecil gitu kan. Kedua, SIP bertransaksi di base price, di harga terbaik. Maka setelah base price itu kan udah swing low kan, itu nggak jauh, turunnya nggak bakal jauh lagi. Itu ya Pak Fendi ya. Kita size-nya kecil, kemudian kita membelinya di base price, di lembah atau di swing low-nya gitu. Makanya setelah itu nggak bakal jauh lagi turunnya. Oke, makasih banyak. Tapi sepertinya karena waktunya mungkin terbatas ya. Tapi saya tertarik dengan apa ini SIP ini, apalagi Pak Adi tadi sangat mau terbuka. Semoga Pak Adi bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi, karena masih ada hal-hal yang janggal juga. Kalau misalnya Pak Adi bilang kita beli di swing low, kita tahu swing low itu sebagai swing low adalah setelah waktu berlalu gitu. Sekarang apakah ini swing low atau tidak kita tidak tahu. Tetapi nanti besok beberapa hari lalu baru kita tahu itu swing low. Demikian juga mana puncak mana lembah itu setelah kita nilai di masa depan gitu. Menilai masa lalu. Nah, ya
masih bingung saya dengan cara Bapak bisa bertrading tanpa membagi risiko. Padahal Bapak tadi ada sebutkan, kalau misalnya harga turun Bapak lock atau kunci. Nah, mengunci itu kan risiko gitu. Sedangkan risiko itu Bapak nggak bagi ke orang yang berinvestasi. Nah, sehingga saya masih pertanyaan apakah SIP ini legit, tapi saya memang pengen gitu, saya suka gitu. Saya tertarik dengan SIP ini. Apakah mungkin Bapak bisa memberikan waktu kapan mungkin sehingga bisa lebih terbuka untuk menilai? Misalnya kan Bapak bilang tidak pernah turun. Mungkin kan kita bisa buka grafik karena grafik dari emas itu kan terbuka untuk semua orang bisa lihat gitu. Kira-kira seperti itu. Dan juga perhitungan lebih detail leverage berapa yang Bapak pakai sehingga kita bisa memiliki keyakinan bahwa memang uang kita ini aman. Itu masih dari sisi tradingnya. Ini saya kasih gambaran lah supaya emang Mas sekarang lagi ini banget, lagi primadona banget ya. Udah dimuncul di layar Pak Sulaiman, Ya, siap Pak. Udah muncul nih. muncul ya. Baru Ya, masih ini ya. putih warnanya. Ya, jadi ini saya kasih bocoran lagi nih. Jadi kalau di emas itu ada big trend kan, ada medium, ada yang coret-coret, ada Tolong yang jangan bicara-coret ya. Bapak Ibu ada tolong yang layarnya big jangan trend. bicara-coret. Ya, trend itu kan terbagi tiga kan. Ada yang big-nya, ada yang medium-nya, ada yang middle trend kan, ada yang slow, apa ya, small-nya ya. Ada big trend, ada medium, ada middle trend, dan ada juga small trend. Jadi kalau big trendnya pasti naik Mas gitu kan. Tapi kan di small trendnya belum tentu naik, belum tentu. Bisa aja hari ini lagi turun gitu, ya kan. Tapi gini ya, big trendnya nih bisa dibuktikan. Nanti kita lihat sama-sama ada di grafik emas ya. Emas dari tahun 80 malah. Nih namanya big trend ya. Namanya big trend, ya kan. Mas, mau kemana? Karena gini boleh, gini boleh. Nah gini juga boleh. Nah nih namanya big trend. Mas ya. Ini kalau dilihat grafik tahunan lebih lebih nanti kita lihat ke ininya ya. Kalau memang belum puas juga kita lihat ke ininya, ke grafik apanya nih? Grafiknya langsung. Nah, ini namanya big trend emas. Big trend emas itu artinya dalam ini ya, dalam Bapak Fandi bisa melihatnya dalam namanya candle bulanan, ya candle bulanan. Ngeri kalau ngeliat sekarang emas tuh, ya kan? Candle bulanannya. Wah, pokoknya ngeri banget lah kalau ngeliatnya. Ini saya kasih gambaran aja nih secara ini ya, secara normalnya, kayak wajarnya, secara normalnya aja. Nah, ini ya, di mana kita bisa menentukan dia itu swing low yang kita, ya kan, kita beli kan. Nah, kita coba ya, kita menggunakan pensil ya. Nah, ini dia. Jadi emas itu kan ini kan turun, naik kan, turun, naik lagi. Nah, ini kalau lihat di apa, nah gitu ya. Apalagi kalau ngeliat grafik aslinya lebih ngeri lagi nih. Nah, jadi emas itu ya turunnya itu di level berapa turunnya, ya kan? Memang itu lihat dari trennya ya. Apalagi kalau sekarang lagi ini banget nih, lagi kencang banget nih, lagi namanya super bullish. Sekarang emas tuh lagi super bullish. Jadi di mana kita tahu dia di level berapa kita akan beli, kita menggunakan namanya level Fibonacci ya. Level Fibonacci itu level penurunan. Nah, ini dia. Saya kasih gambar lagi nih. Ini kan kita nih puncaknya kan. Ini kan udah kejadian nih, ini udah kejadian puncaknya kan. Bisa diunduh nggak nih? Nih puncaknya udah Maaf, kejadian nih. mungkin Nih tidak puncaknya udah kelihatan kejadian. kalau Yang di ini belum saya. kejadian kan? Ini masih belum kejadian misalkan. Ini kita lagi di sini nih. Nah, ini belum kejadian. Nah, kita bisa mengukur nih ya. Apalagi kalau lagi perang-perangan begini nih. Puncak sebelumnya tuh kemarin ini ya. Puncak sebelumnya itu ada di 4.888 kemarin. 4.888 kemarin puncaknya. 4.888 ya kan. Gimana kita tahu nih turun ke berapa gitu kan biar kita belinya pas gitu kan. Ya tadi menggunakan Fibonacci retracement. Kalau lagi super bullish gini jangan berharap turun 50% ya. Dari sini maksudnya nih. Ini Fibonacci itu dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini, ya kan? Kalau dia turunnya separuh, ya kan? Kalau dia turunnya ke separuh berarti 50% nih. Separuh nih kan? Separuh dari kenaikan tadi kan? Tuh. Kalau dia separuh berarti 50% Fibonacci-nya, ya kan? Tapi karena sekarang lagi super bullish, nggak bakal kena.
Ya kan, ini kan sebelumnya tadi, ini sebelumnya di 4.600 nih, 4.600 sebelumnya. Harga masuk 4.600, ya kan. Kemudian kalau kita berharap dia turun separuh, ya nggak bakal kena, nggak bakal gajian-gajian kita. 888 dibagi dua. Berapa tadi? Deviasinya kan 288 kan. 288 dibagi dua, ya kan. Berapa tuh? 288 dibagi dua, berarti kan 144 kan. Udah kita beli nih, kita pasang buy kan, namanya buy limit. Kita pasang buy limit di 4744 kan, 4744. Karena turun, artinya turun separuh dari kenaikannya sebelumnya kan. Dia kan naiknya 288 ya kan, naiknya $288 kan, dari lembah sebelumnya ada kenaikan $208, maka separuhnya berarti naik, yaitu deviasinya 144. 4.600 ditambah 144 sama dengan 4744, ya kan. Kita belilah buy limit di sini 4744. Kena nggak? Nggak bakal kena. Orang lagi super bullish. Ini udah terbukti ya, kemarin teman-teman yang mungkin Senin ngelihat grafik emas, ngelihat di harga 4.600, bikin beli di harga ini nggak kena. Emas cuma turun dikit kemarin. Emas cuma turun berapa kemarin tuh ya? 47, ya saya lihat kemarin sempat ke 4756. Ya, 4756 kemarin. Ya kan, jadi kenaikan sebelumnya yang $288, kita berharap dia turun 144, ya kan, ternyata nggak kesampaian ya, turunnya nggak nyampe separuh ya, dia turun cuman maksimal kemarin saya lihat ke 4756, kemudian terbang lagi, sekarang harganya adalah sekarang harganya 4990, ya kan, 4990. Bisa nggak kita prediksi turun di yang ininya, tanda tanya kan, turun berapa sih? Gitu kan, tanda tanya nih, tanda tanya nih. Bisa, gampang itu, ya kan? Karena kita ngeliat historical tadi kan. Kalau kalau saya lihat gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, walaupun belum kejadian nih, ini kan kemarin puncak nih ya, puncak di hari Jumat 4990, ya kan? Kemudian kita bertanya gitu kan, kira-kira turunnya sampai sampai mana? Ya udah, tinggal di kan lembah sebelumnya 4756, ya kan, lembah sebelumnya 4756, puncak yang terbaru adalah 4990, kita tinggal pakai kalkulator dikurangin, berarti selisihnya adalah 134 gitu kan. Ada kenaikan dari lembah sebelumnya 4756 naik ke 4990, berarti ada kenaikan $134. Ya, apakah bakal turun separuhnya? Saya nggak yakin ya. Nah ya, jadi itu ya. Jadi teman-teman menentukan level terendah berikutnya sebagai area beli itu dengan dua cara. Yang pertama menggunakan Fibonacci retracement, yang kedua dengan menggunakan historical sebelumnya nih. Teman-teman juga boleh beli di sini nih 4756 kalau ya. Tapi ya tadi ada dua kemungkinan, mungkin turun ke sini, ya kan. Setiap kali lembah sebelumnya tuh menjadi historical low namanya ya. Teman-teman harus ingat ya, lembah sebelumnya itu menjadi historical low, tempat di mana terjadi namanya pantulan harga ya. Di situ artinya, ingat ya teman-teman, yang bisa memantulkan harga itu cuma institusi ya, retail nggak bisa. Yang bisa memantulkan harga itu cuma institusi. Jadi kenapa di 4756 itu mantul harganya? Karena ada namanya institusi besar yang borong. Ya teman-teman, sekarang kalau mau catat ya, sebenarnya kenapa sih harga emas sekarang naik terus? Itu alasannya ya sebenarnya dua yang paling utama ya. Yang pertama karena bank sentral sekarang di seluruh dunia nih, bank sentral di seluruh dunia saat ini sedang berlomba-lomba beli emas, berlomba-lomba borong emas untuk cadang apa nih, simpanannya ya. Jadi saat ini alasannya kenapa emas naik terus, dua alasannya. Yang pertama karena bank sentral di seluruh dunia sedang berlomba-lomba mengumpulkan emas atau borong emas. Yang kedua, alasan kedua karena karena sentimen geopolitik saat ini sedang panas gitu ya, makanya turunnya nggak pernah jauh gitu. Sekarang emas turunnya nggak pernah jauh. Teman-teman berharap turun separuh dari kenaikannya, kan naiknya 288, teman-teman berharap turunnya 144 gitu, nggak kesampaian gitu. Ini naiknya tadi berapa? Naiknya 134, berharap turun separuhnya, berarti turun berapa tuh? 134 turun 68. Bisa nyampe bisa enggak, mungkin gitu dulu ya gambarannya. Jadi teman-teman, meskipun sekarang puncaknya 4990 dan belum kejadian turun ke berapa, kita bisa memprediksinya dengan ukuran ya. Kalau naiknya tadinya 134, kita bisa mengukur turunnya ya maksimal ya separuh lah kan. Berarti nanti emas dari 4990 akan turun
tadi separuhnya kan turun 68 kan. Tinggal kita kurangin 4990. Ya teman-teman yang trading emas nih catat aja nih 4990 dikurangin 68. Gede amat nih kurangannya. 68. Berapa tuh? Sama dengan 4924. Nah, itu ya. Silakan besok Senin yang mau beli di sini harga ini nih 4924. Jadi teman-teman ya saya bilang tadi ya, tahu itu ya saya bilang tadi ya, kunci SIP itu panjang umur dua ya. Pertama, kita membeli di best price. Kedua, SIP menggunakan size yang paling kecil. Teman-teman nanti mungkin eh, harus praktek nih ya, menentukan size itu seperti apa. Bagaimana teman-teman tuh bisa bertahan ketika penurunan emas itu sampai $1.000. Bayangin aja gitulah. Mungkin nggak emas turun $1.000 gitu kan. Seperti itu ya. Untuk saat ini nggak mungkin ya. Oke, itu aja mungkin ya. Oke, terima Makasih. kasih Pak CEO atas jawabannya, semuanya dijelaskan secara gamblang. Mungkin bisa dipahami ya Pak Andi tadi Ya, dan makasih, teman-teman. makasih. Ya, intinya tetap pada ada risiko gitu. Karena tadi juga Pak Adi juga ceritakan bisa risiko hilang 80%. Nah, ketika hilang 80% itu orang menarik uang ya nggak bisa karena sisa 20. Intinya sih artinya ini investasi bukan sekedar tabungan kan dan ada risikonya. Tapi artinya untuk mempertimbangkan itu masih pingin belajar sih saya. Pingin dengar lagi, pingin bertanya lagi sebenarnya. Cuman mungkin terbatas waktu juga. Terima Ya. kasih. Oke, siap. Oke, gimana nih Pak? Saya sudah jam 9:30. Apakah Ya. masih dibuka pertanyaan atau sudah selesai? Mungkin Pak, saya mau sampaikan. Ya. Ya, ini supaya teman-teman ini ya, teman-teman ini mungkin closing statement yang sangat vulgar gitu ya. Karena bisa dibuktikan gitu ya. Jadi nanti bisa dibuktikan, pokoknya omongan saya bisa dibuktikan gitu ya. Tempat, ini statementnya seperti ini. Tempat ya, tempat menyimpan duit ya, tempat menyimpan duit yang paling aman di dunia adalah SIP. Nah, supaya nanti mungkin teman-teman apa nih gitu. Saya ulang lagi ya, tempat menyimpan duit yang paling aman adalah di SIP. Kalau langsung ada protes gitu kan, ada yang bilang paling aman di bank. Oh, teman-teman berarti nggak tahu nih. SIP lebih aman dari bank. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan duit di bank, ketika terjadi kegagalan sistem ya, ketika terjadi kegagalan sistem yang menyebabkan uang kita itu saldonya hilang di bank, udah, wassalam, nggak ada harapan balik ya, nggak ada harapan balik. Silakan teman-teman buktikan lah. Mungkin teman-teman mau cari buktinya di dunia maya, di Google banyak tuh teman-teman yang saldonya di bank hilang, ada yang 1 miliar, ada yang sekian ratus juta hilang saldonya. Udah dicoba mau ke CS, mau kemana-mana gitu kan mengadu, udah ke OJK juga udah apa sampai nangis-nangis gitu kan. Gitu ya. Jadi menyimpan duit di bank aja ketika terjadi kegagalan sistem itu banknya angkat tangan. Ya artinya nggak ada harapan balik. Itu selalu nggak ada harapan balik. Tetapi kalau di SIP ini kita nggak cerita perusahaan lain ya. Kalau di SIP ketika teman-teman saldonya terjadi misalkan risiko-risiko seperti itu, teman-teman tenang aja ya, karena SIP bertanggung jawab ya, berapapun ketekorannya, berapapun kerugiannya, berapapun uang modal yang hilang tadi itu akan dipulihkan namanya, dipulihkan. SIP bertanggung jawab untuk memulihkan modal teman-teman semua apabila terjadi resiko, gitu kan. SIP bertanggung jawab untuk memulihkan modal teman-teman semua. Dan omongan saya ini baru SIP yang ngomong kayak gitu. Nggak ada di tempat lain. Semuanya disclaimer on. Resiko ditanggung masing-masing. Ini adalah, tapi kan nggak ada pernyataan dari dia komitmen gitu. Sedangkan SIP menyatakan apabila terjadi resiko di dalam usaha ini, maka SIP bertanggung jawab, berkomitmen untuk memulihkan modal teman-teman semua. Ya uang kita juga gitu. Yang tadi saya bilang tadi kan, seandainya Okta itu bubar, ya tetap teman-teman tenang aja, beri saya waktu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya maksimal 5 bulan. Nanti uang modal teman-teman, uangnya kembali utuh lagi kan. Nah, nanti saya kasih announce, saya pengumuman. Nah,
teman-teman Bapak Ibu, ini uang udah utuh lagi gitu. Silakan yang mau ngambil, yang mau lanjut nah gitu kan. Gitu ya. Jadi satu-satunya perusahaan di dunia ini yang menyatakan komitmen ya bertanggung jawab apabila terjadi risiko ya baru SIP ya. Yang lain saya belum ada nih dengar yang seperti itu. Ya, itu aja Pak Sulaiman. Oke, terima kasih Pak CO atas penjelasannya yang luar biasa sekali, teman-teman. Di penghujung Zoom malam hari ini. Ini cukup Pak CO ya, udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, udah cukup. Oke, terima kasih. Itu tadi secara jelas. Jadi di SIP ini, kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena langsung ownernya memberikan penyampaian yang sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya setiap ada pertanyaan. Di luaran sana ya biasanya tidak mudah kita akan langsung bertatap muka Zoom dengan seorang CEO-nya dan bertanggung jawab menjawab setiap pertanyaan. Baru di SIP ini, kenapa saya percaya dengan SIP? Karena saya tahu persis siapa Pak CEO-nya, seperti apa integritasnya dan lain sebagainya. Dan transparan keterbukaannya juga jelas. Mungkin Bapak Ibu yang masih ragu, mungkin yang masih baru, ya pelajari terus di SIP, ya bertanya nanti sambil berjalannya waktu. Bapak Ibu pasti langsung klik dengan SIP, pasti menjatuhkan pilihan hanya di SIP, tidak dengan yang lain. Mungkin itu saja saya sebagai pembawa acara mengucap syukur, berterima kasih kepada Pak CEO yang telah memberikan waktunya malam hari ini di Zoom dengan teman-teman member SIP, baik yang masih baru maupun yang sudah lama. Jadi teman-teman tetap semangat di SIP, kita tetap semangat menabung di SIP, karena SIP adalah jalan kita untuk menabung yang aman dan menguntungkan. Ya, ini adalah untuk masa depan kita, juga bisa diwariskan ke anak cucu kita. Ya, jadi SIP adalah wadah dan tempat yang sangat tepat sekali untuk menyimpan uang, ya, melipat gandakan sesuai dengan namanya Sustainable Income Project, penghasilan yang terus berkelanjutan. Jadi semoga SIP tetap menjadi berkah. Pak CEO sehat selalu, panjang umur, semua membernya bahagia, semua membernya sejahtera. Mungkin dari saya sebagai pembawa acara malam hari ini, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya juga manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.